orang di media sosial kalau berstatement, berpendapat, bertanya tidak masuk ke pasal 310. Mm-mm. Apa pasal 310 itu? Modus operandinya kan dia menyerang psikis, terus mencemarkan nama baik. Selama tidak jauh dari koridor SKB 3 Menteri itu tidak bisa dipidanakan. Contoh, Mm-mm. saya kan pernah dilaporkan oleh 8 advokat ke Mabes Polri. Banyak banget. Nah, di situ mana fotonya ini? Perlu nggak saya bongkar kalau Nopi itu pemakai narkoba? Itu perasaannya pertanyaan, ya. Nah, kalau misalkan bisa dilaporkan, tapi tidak memenuhi unsur. Tapi kalau seseorang merasa dirugikan, ya silakan aja tes rambut, tes apa namanya, Kuku. tes kuku, tes darah atau tes apa ya. Nah, kalau memang dia ternyata tidak, ya sudah, berarti kan tidak kan gitu. Ah, terus kalau misalkan orang punya barang alat bukti ini saya punya alat bukti yang cukup dan ada saksinya dan saya sampaikan di muka publik itu nggak apa-apa, karena menyampaikan bukti bukan hoak. Yang dikejar itu kan menyampaikan berita hoak. Nah, terus apakah bisa dipidanakan orang itu? Bisa. Contoh RD Law ini. Saya tidak ke kalian. RD Law bisa nggak dilaporkan? Bisa dilaporkan karena ada yang dirugikan. Tetapi kalau nanti bersidang, perasa SKB 3 menterinya gugur. Nah, berarti kan masuk di ranah pasal 310 ayat 1. 310 itu ancamannya 9 tahun, berproses hukum itu 5 bulan. Terus Erdelo ini pernah dipenjara enggak? Paling saya jalanin 2 bulan. Jadi apa yang saya sampaikan itu juga saya ada risiko yang saya tempuh nantinya. Tapi demi membela klien akhirnya saya lakukan itulah. Paling kalau lawyer udah tahu sih yang gitu-gitu awalnya saja. Contoh misalkan ada seseorang yang kayak Ariza Azhar itu kan SKB 3 Menteri itu juga Ariza Azhar mengitu kepada situ. Jadi gini, ujaran kebencian di media sosial atau pencemaran nama baik itu sukar untuk dibuktikan. Karena apa? Karena harus melewati beberapa tahap, ahli dan sebagainya. Makanya kasus Hotman Paris sama si Razman itu 4 tahun baru sekarang bisa P21. Jadi sukar untuk dibuktikan. Tetapi tidak untuk mencoba. Tapi kalau misalkan menyampaikan begini, Bang Jainuddin dulu juga hina-hina Agus, itu memang menyerang Agus atau gimana? Itu memang fakta dan ada referensinya. Ini loh, video orang lain mengupload juga begini nggak ada masalah. Nah, jadi ketika perasa pertanyaan, statement, pendapat itu tidak bisa kata siapa, kata SKB 3 Menteri yang mungkin nanti equal dengan gelar perkara yang dihadirkan saksi ahli. Nah, cuman lebih baik sudahlah yang sudah terjadi sudah gitu kan. Meskipun kita juga tahu bahwa dalam proses yang namanya bersosial itu dulu undang-undang ITE pasal 27 ayat 3, pasal 28 ayat 2, pasal 45 ayat 2 itu juga memang agak sedikit memberatkan bagi para pelaku yang disebutkan dengan pasal karet. Nah, tapi kalau kalau menyampaikannya misalkan hal-hal begitu itu nggak masuk unsur. Jadi kamu somasi somasi ya sudah somasi saja. Tapi ya kalau kita memang tujuannya di sini bersosial dengan orang banyak ya nggak ya nggak kesampaian kan juga ada usaha untuk berkomunikasi dan lain sebagainya. Jadi begini. Kalau kita menyampaikan sesuatu, ada orang yang tersinggung, berarti orang itu merasa. Contoh Bang Jainuddin. Bang Jainuddin dikatakan segala orang itu merasa. Kamu saya akan somasi segala macam. Berarti ada clue di mana kamu jangan mempublikasikan itu. Cuman itu aja. Nah, sama-sama kita menghargai karena dia itu sahabat kita, ya makanya kita juga harus harus paham. Ya sudah Bang Jainuddin minta maaf ya udah selesai gitu. Ya. Gitu kira-kira. Jadi Paham begini nggak? bang, misalkan nih saya bikin VT kan, gue bilang si Bang RD Lau ya dengan pernyataan ini memang Bang RD Lau ini agak lain. Kok bisa-bisanya misalkan kan, kan gaya gue begitu bang kalau bikin VT kan. Ya Menurut itu saya, pendapat itu ah, nggak nggak apa-apa, bisa itu pendapat. nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Oh, ya. nggak apa-apa. Terus saya memang menjaga bang dari saya mungkin VT-VT ya meskipun saya agak keras frontal tapi gue itu nggak pernah ngata-ngatain gitu misalkan ya Bang RD Lau itu guguk misalkan atau Bang RD Lau itu bang gitu kan misal gue nggak pernah bang karena memang Enggak, Betul, sama.
Kayak kamu tuh bilang bayam, bilang naga itu udah bagus. Saya ngomong gini aja. Saya ngomong ya, hei Koko Cimot, kamu tuh orangnya nggak ngerti gitu loh. Punya otak nggak sih? Nah itu pertanyaan. Tapi Ya, bahasanya begini, hei Koko Cimot, kayak bahasanya Maya, cepet marahnya tuh. Hei Koko Cimot, lu tuh manusia apa iblis? nah, Lu itu misalkan, monyet apa manusia kan gitu. Nah misalkan. itu pertanyaan. Oh Nah, gitu. terus saya ngeri, aduh, memang sulit menjelaskan kepada seekor monyet uang itu lebih berharga daripada pisang. Itu nggak masuk pasal semua. Bahasanya memang sarkas, bahasanya Sarkas gitu keras. ya. Iya, tapi nggak masuk unsur kayak Alpin klaim, hei polisi, kamu itu manusia atau iblis gitu. Itu nggak kena delik hukum karena itu bertanya kan gitu. Ya, cuman jujur, bahasa-bahasa begitu nggak baik diucapkan karena melanggar Iya. etik. Jadi kalau orang punya salah minta maaf, ya sudah. Tapi kalau keseringan minta maaf, jadinya orang ini berarti kan lemah cara berpikirnya. Begitu kira-kira kok. Jadi misalkan saya bilang, Bang RD Lau, kamu ini seperti kacang lupa akan kulitnya. Nggak apa-apa Bang RD. Nggak apa-apa, kan bahasa seperti konjungsi kata. Konjungsi itu menyambung kata, seperti. Nah, itu penting di dalam Berdialog. bernarasi. Bernarasi. Ya. Nah, terus Oh. gini, tapi kalau misalkan, Coach Imot, kamu itu kacang lupa kulitnya gitu kan. Itu nggak bukan perasa perasa menyinggung perasaan orang lain. Mana bisa analogika manusia dinarasikan seperti kacang lupa kulitnya. Itu bukan perasa penyerangan martabat atau penyerangan nama baik, tidak. Begini misalkan, kamu itu ngomong ngegonggong ya, Tong kosong ngarim apanya, bunyinya. bukan begini. Itu bahasa biasa misalkan begini. Kamu itu menggonggong ya, ngomongnya mirip sekali dengan anjing. Nah, itu pelanggaran hukum. Mirip sekali. Berarti Ah, berarti kamu disejajarkan dengan anjing. Tapi kalau bahasanya begini, "Hei, Koko Cimot, kamu ngomong itu nyerocos. Kok saya lihat eh, mirip-mirip kayak anjing itu kan." Nah, mirip-mirip itu beda dengan mirip seperti. itu mirip dengan anjing dengan mirip-mirip itu beda gitu kan. Ah, Iya, kalau mirip-mirip itu kan sumir bahasanya. Kamu tuh persis kayak anjing. Nah, itu pelanggaran hukum, itu kena perasa pernyataan yang mengandung ujaran kebencian, ada mens rea-nya masuk 27 ayat 3. atau Jadi istilahnya misal, jadi misalkan saya bilang begini, kamu itu benar-benar Mbak, menjudgment orang, menyerang misalkan, martabat orang. Bang RD Lau, kamu itu ingat, kamu itu pengacara, bukan bukan apa, bukan lambe tura, boleh kan? Iya, nggak apa-apa. Jadi, nah bahasa koko tersebut sebetulnya tidak melanggar hukum, tetapi melanggar etika. Etika tidak bisa dihukum. Tapi terserah, kalau koko kemarahannya sudah memuncak, katakan itu sah-sah saja. Karena memang itu bahasa isyarat menegur orang dengan keras kok. Oh, iya iya. Enggak, tapi Mm-mm. sebenarnya kalau gua sih bahasa-bahasa begitu gua udah hatam karena memang memang gua styleku memang begitu, Bang. Cuman memang saya wanti-wanti. Memang kalau yang dengar itu rasanya teriris-iris, tapi gua jangan sampai kena hukum gitu, Bang. Gitu loh. Nah, ada lagi kok, satu lagi jangan lupa. Ketika kita menyampaikan suatu perasa, jangan kalau misalkan kita punya alat bukti, misalkan begini, saya menduga Koko ini seorang penjahat gitulah. Nah, Tapi nggak punya barang buktinya itu masuk unsur kata dugaan itu tidak boleh disampaikan oleh manusia. Yang nanti penyidik menjawabnya begini, apa hak hukum saudara menduga seseorang? Dugaan itu milik kepolisian. Itu kita udah lemah di situ. Hati-hati dengan kata menduga. Itu kadang sering dipakai kan oleh para lawyer. Ya ya. kayak Pablo Benua. Pablo Benua kemarin hampir masuk jurang. Ya, gue sih patut menduga Farhad Abbas itu seorang yang eh, apa namanya orang gila gitu kan. Nah, kata menduga itu menghilangkan salah satu muatan yang tidak melanggar hukum menjadi melanggar hukum. Pertanyaan nanti di penyidik, hak hukum apa Anda menduga orang? Anda siapa? Ya saya manusia biasa, menjudgment manusia yang lain. Itu dimentahkan karena yang hak untuk menduga itu adalah kepolisian. Itu kata menduga itu hati-hati. Makanya kok mending kayak yang tadi aja. Hey Erdelo, sepertinya kamu itu mulutnya kayak lambe turah ya. Nah, Ya, seperti itu jauh dari seperti kenyataan. oh, iya 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 iya, mengerti, Kalau Bang. bukannya, misalkan nih, bukannya Jainuddin yang bilang Agus bisa lihat dolar ya, gitu nggak apa-apa. Kalau perasanya begini,
Saya meyakini kalau Agus itu bisa melihat, buktinya Agus melihat dolar itu yang bisa dilaporkan oleh Agus untuk Bang Jainuddin. Tapi kalau sepertinya Agus itu sudah bisa melihat karena dia ketika lihat dolar matanya langsung melotot misalkan. Tapi kan konjungsi katanya kan sepertinya. Sepertinya itu jauh dari objek real yang dia maksudkan. Tapi kalau perasaannya nggak pakai sepertinya, nah itu masuk masuk pelanggaran Undang-Undang ITE. Paham, paham. Juhaidi Ward ini mau ngomong apa lo? Drama dari tadi diem aja. Kita cuek. Abang mau bicara apa bang? Untuk sementara saya masih menyimak aja dulu kok. Oke siap. Nanti kan dipikir nggak dihargain bang. Abang-abang, Boleh. abang-abang avokat, maaf ya di sini roomnya kagak berat-berat lo, maaf lo ye. Nanti takutnya bosen. Santai aja, bawa santai aja. Enggak, karena kan kami ini tukang bikin video kan, cecer gitu. Jadi ya bagus juga kalau punya banyak teman pengacara kan. Jadi kita tanya-tanya gitulah biar nggak outside kan. Betul. Betul. Jadi permainan kata itu, coba lihat sosok Farhat Abbas. Farhat Abbas itu kemarin saya bikin status di WA saya. Lu berani nggak nyebut nama gua di sebuah komentar? Pasti dia nggak berani. Contoh Iya. begini, dia kan menulis begini. RG. Ya, jadi gini. eh apa namanya? Yolo ini berbicaranya ke sana kemari ya. eh itu sebetulnya kalau Yolo Ine mau melaporkan dari status Farhat Abbas, mungkin dia lupa itu masuk. Yolo Ine ngomong ngecapruk kemana-mana. Kok kamu seperti mucikari kan gitu. Itu masuk perasa itu. Hmm. Kan kalau memperbinangkan kok kamu kan beda gini, perasa seperti dengan sepertinya. Kalau misalkan Yolo Ine seperti mucikari. Nah, itu seperti mucikari. Itu tidak masuk. Tapi kalau ada prolog awalan imbuhan kata sebelum konjungsi yang mengatakan kepada objek penghinaan itu masuk. Nah, kalau dia nyebut nama saya Erdelau gitu kan. Nah, kemarin di situ dia menyampaikan apa namanya? Itu yang gua nggak ngerti. Gua tuh kenal sama Lina gitu kan, dan gua apaan gitulah. Gua punya istri yang normal gitu kan, gitu-gitu. Cuman dia nggak nyebut Ergelau gitu kan. Coba kalau bikin nama saya kan tantang, berani nggak Farhat Abbas mencantumkan nama saya di situ? Oh, langsung saya sikat, nggak ada urusan, karena itu dia terang Bang, benderang kepada boleh saya. Nah, boleh saya kenapa? bertanya nggak bang? Buat Bang Erdelo boleh Boleh, bertanya boleh. nggak? Oke lah, terkait dengan kalimat-kalimat ataupun frasa itu. Yang ingin saya tanyakan contoh ya, ini misalkan saya menghujat abang, misalkan Erdelo brengsek misalkan, itu kena nggak bang kira-kira menurut abang? Itu kena penghinaan ringan, Bang. Oh, Penghinaan ringan di perasa pasal tersebut. oke. Yang jadi pertanyaan Itu saya kan kan tipiring. abang, Tipiring emang ancamannya 3 bulan. oh, RD itu kan bukan nama abang kan? Harus harus sesuai dengan nama kan? Enggak, jadi gini. Nama Gimana? itu kalau nama sesuai KTP, kita mengakui. Iya, makanya Tapi kan kalau RD Law itu yang saya tanyakan RD Law, berarti kan bukan nama abang, itu kan nama samaran kan? Apa nama belakangnya singkatan? nama saya, Bang. Belakangnya nama asli saya. Iya, bukannya Iya, harus misalkan kalau saya kan real nih, misalkan Juhaini, ketika dia mengatakan Juhaini brengsek berarti udah masuk kan? Tapi kalau misalkan cuma JH, berarti nggak masuk ya, itu kan umum gitu loh. Gimana tuh bang? enggak, begini, makanya Abang jangan salah dulu omongan saya. Kan bicara tentang RD Law. RD Hmm, Law itu saya mengaku nama saya adalah RD Law di TikTok, di media sosial, di mana-mana nama saya RD Law. Dan semua hmm. orang mengakuinya. Itu sudah masuk ke dalam suatu pengakuan. Berarti kan mengiyakan kalau itu nama saya. Nah, jangan seperti Bang Icang, otaknya pinter tapi bodoh. Nah, bodoh Hmm. itu kan tidak bersifat abadi tapi temporer. SKB 3 Menteri 299 2021 statement berpendapat bertanya itu tidak masuk ke dalam perasa pasal 27 ayat 3. Perlu nggak saya bongkar kalau Koko Cimot itu adalah seorang gigolo? Tapi saya punya buktinya loh kalau dia itu adalah seorang gigolo. Nah,
kita tinggal uji di pengadilan. Itu perasaannya pertanyaan kan gitu. Jadi tidak ada hak Anda untuk menghakimi kami di sini kan gitu. Kalau Anda merasa pintar naik ke sini, silakan diskusi hukum dengan saya. Mancunia Kenapa? 79 naik mau apa si Ica? Janganlah kau nodai room aku. Mau ngapain Ica naik? Nggak usah. Di room sebelah aja. Nggak mau aku dinodai room aku sama Jadi begini, Ica, gue udah bilang gue bukan juga sok suci. Gue bilang kalau lu bilang lu sebel sama gue pun juga sebel. Cuman permasalahannya, lu mau sebel sama RD Lau sampai sejauh apa gitu loh. Ya udah, jadi nggak mau room aku ternoda hal-hal begitu. Udah mending kau buka room sendiri Ica, terus Erdilo masuk sana. Ya gini. ah, Gini, kalau si Ical ya Ical. Kalau orang yang sudah tahu namanya, wajahnya dipertontonkan, dia pasti akan menjaga adab. Kalau saya dengan dia biasa bercanda-canda di room bercanda, tapi di ruangan faktual yang ribuan tinggi kan gitu, itu selalu tuh dia menyerang saya dengan bahasa-bahasa yang seperti itu. Kalau memang lu keberatan, lu laporin gua aja, ketemu sama gua sekalian ya. Jadi orang yang nggak nampain wajahnya itu masih mending kau kemarin dikasih pertanyaan sama Brian. Ya, jadi kalau menurut saya orang-orang kayak gini tuh orang-orang yang jiwanya hater, jiwanya pembenci kan gitu. Dia memandang orang itu rendah gitu loh. Tapi nggak tahu di belakangnya nih orang ini lebih tinggi, lebih kaya, lebih pintar, apa lebih goblok kan gitu kan nggak ngerti saya. Lanjutlah bahasnya yang biasa aja, nggak penting orang-orang kayak gitu dibahas di sini. terus Soalnya yang begini, kalau tadi gua nobar di sini emang sama si Nopi, lihat dia di room faktual. Kalau gua secara pribadi yang gua bukan orang pinter, gua kan udah bilang sama lu orang room gua bukan room pinter. Gua menilai si Bang siapa ini Ica ini muter-muter pertanyaannya balik lagi. Pusing. Nggak konek. Jadi ya udah nggak usah Jadi- mengotori room jadi aku. kalau biasanya begini bang, misalkan gua ini mau bilang Bang RD Lau brengsek gitu, lebih baik saya bilang Bang RD Lau sifatmu itu tidak baik. Nah itu lebih nggak kena kan bang gitu loh. Lebih baik saya bilang begitu kan? Boleh. Justru itu judgement. Jadi bagaimana? Sifatmu itu nggak baik, berarti menunjukkan kepada publik kamu menjudgement seorang Adelau itu nggak baik. Ada pilihan kata yang lain selain itu gitu kan. Tapi bahasanya dengan sedikit bahasa satir, ini jurus ketika kita bela diri bersilat lidah ya gitu kan. Bisa dengan mengatakan seperti ini. Ya Saya udah, itu punya nanti teman laki-laki ya. nanti Saya ini gua punya. turunin Iya. dulu bilaunya, lu baru naik. Nggak usah semua gambruk di atas, nggak mau gua. Lu mau gabruk di rumah sendiri. Kadang kita nggak bingung mau. ya. Kita nggak perhatiin typing, disangkanya juga gimana. Atau gini bang. Kalau merhatiin typing ngomong gimana? gini, gue punya teman ya, gue banyak kenal orang, nggak ada yang seperti RD Lau ini. Misal begitu ya, boleh. Nah, tapi dilanjutkan tujuan narasi tersebut mau kemana? Misalkan kalau temanku yang lain itu, kalau jadi pengacara itu, dia mulutnya itu nggak lemes. Coba. Itu sama menjudgment. Itu kamu menjudgment orang itu mulutnya lemes. Lemes itu apa? Nah, itu kan harus diartikan dengan ahli. Lemesnya di mana gitu. Jadi terlalu muter-muter. Mending Koko bicara begini aja langsung. Saya memiliki 20 sahabat sebagai seorang advokat gitu kan. Kalau saya perbandingkan dari 20 ini, mungkin masuk tuh, mungkin hanya kau yang Agak lain. menurut saya tidak punya Kompeten. kode etik seorang advokat. Nah, itu tidak melanggar hukum kalau begitu. Terus Bang Erdilo, Yang iya. Kenapa? Jangan kasih hukum ada celah untuk kita bikin celah untuk hukum gitu ya bang ya. Maaf Bang Ya, Erdilo. contoh gini, aku ini mau- di undang, ini nih penting nih di undang-undang ITE itu yang pertama ditanyakan unit cyber menerima laporan saudara itu orang itu men-screenshot
orang yang mengupload. Jadi siapa yang mengupload? Siapa yang mensubmisikan? Siapa yang mentransmisikan? Nah, beda dengan siapa yang mempublikasikan. Contoh, Cici ngomongin RD Law menyerang martabat dan masuk dalam pasal Undang-Undang ITE. Terus sama orang lain nggak diupload. Yang bermasalah itu bukan cicinya, orang yang mengupload, karena orang yang mempublikasikan. Yang paling berbahaya, makanya Cici cari video-video takut menjadi celah. Video tersebut Cici yang menghina orang, Cici yang mengupload, Cici yang dilaporkan itu kena. Hati-hati. Nah, Kalau misalkan kalau 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 video Cici sudah kalau video Koko Cici diam tuh tuh. Jadi ngomongnya Cici terus. Cici Kecilin gue, itunya tuh. Di cici samping gua ada gue, Cici. gue cici. Jadi gini kok. Jadi gini. Jadi kalau misalkan Koko sudah buat video, nah video itu di-download sama orang, dipublikasikan sama orang. Itu malah Koko nggak ngurusin itu, biarin aja orang melaporkan. Oh, yang mensubmisikan, yang mentransmisikan, yang mempublikasikan itu orang lain, bukan saya. Justru saya akan mengatakan hak hukum apa dia mengambil video saya tanpa izin, juga mempublikasikan. Itu namanya illegal access. Koko malah yang bisa melaporkan dia, gitu loh. terus kalau seandainya waktu pembahasan TAE itu di videonya orang terus di komen begitu, apakah yang upload video itu bisa kena, Bang? Kenal lah. Jadi ini permasalahan ini yang punya video juga terseret gitu, Bang. Oh tidak, yang punya video sebagai saksi. Kalau saya, memang saya yang mengupload, tapi saya sudah menghapus. Terus hak hukum apa orang tersebut mempublikasikan video saya? Jadi kan saya banyak tuh video-video Koko yang bersebaran di Ya. situ. Koko mah udah gak ada urusan dengan itu. Biar mereka yang urusannya dengan pihak kepolisian. Kalau misalkan Koko dipanggil sebagai saksi, ya sebagai saksi. Saya memang membuat video loh. Orang yang keberatan aja nggak melaporkan saya Ya. karena video itu sudah saya hapus. Jadi terus saya akan melaporkan saudara dengan pelanggaran melawan hukum, apa namanya, illegal access. Apa hak hukum Anda untuk mengambil video saya dan Anda publikasikan? Nah, orang inilah yang nanti yang babak belur nanti. Hmm. Komal sebelah masih heboh. Ya biarin aja lah, capek. Biar yang ringan-ringan aja lah. Kita juga ngikutin juga gini. Jadi kembali lagi Bang RD kayaknya apa kesibukannya nih? Ya, kesibukannya saat ini saya sedang menangani perkara di Polda Jabar terkait investasi 11 miliar, gugatan perdata, lahan seluas 340 hektar di Kota Bogor yang nilainya fantastis 3,4 triliun. Wow. Terus saya juga sedang menangani perkara salah satu paslon yang menggugat ke PT UN. Ada 8 kasus yang saya tangani sih kok sekarang. Jadi saya juga nggak terlalu sibuk ngurusin ini kalau waktu-waktu santai aja. Jadi kalau teman-teman pengacara itu kita ini kan anggaplah kita berkawan, bersaudara. Kadang-kadang kan kalau ada kasus itu kita juga kepengennya bantu. Cuman permasalahannya begini Bang, selagi bukan masalahnya Novi sama Agus ini nggak selesai, semua masalah yang kita buat itu redup Bang. Jadi males gitu loh. Jangankan itu kok, itu negara dirugikan 300 triliun aja diem-diem aja. Itulah. Makanya ya gimana ya, kita bukannya nggak mau peduli sama masalah yang lain, orang netizennya maunya berita ini terus, ya udah kita sajikan, kita suguhkan ya berita ini dulu gitu, terus aja. Nah, terus ini tadi drama halu kenapa sih dia lagi live lagi jam segini? Karena dia lagi seneng Bang. Tadi dia live, Denny Sumargo masuk, naik gitu. Terus katanya Bang Denny Sumargo, saya fans sama drama hulu sama asam lambung. Terus gue bilang, kenapa kok dia nggak bilang ngefans sama Koko Hero? Ternyata waktu saya kan tadi juga sempat naik, tapi karena saya mau pulang, saya pulang gitu Bang. Jadi nggak sempat aku sekomal dengan Bang Densu gitu loh. Gitu, turunin aja kok. Apa sih kamu Pak Tam? Kalian kenapa Tapi sih? kalau mau dilihat dalam skala popularitas di media sosial, Koko itu udah lumayan terkenal.
ya kan? Karena banyak sekali mengangkat orang-orang di situ, lalu lintas orang juga berkomentar, udah cukup terkenal lah kalau menurut saya. Kalau ditanya sama contoh misalkan artis nih yang sering main TikTok misalkan masuk ke Pablo Bunua aja. Kamu kenal drama halu apa kenal Koko Hiro Cimot? Pasti ngomongnya kenal Koko Hiro. Karena di Koko Hiro orang yang paling banyak mengupload siapa tuh? Muka juga kan. Kalau drama halu Pablo nggak pakai Bunua, muka iya bang. betul. Heeh. Iya sih, kalau dulu saya sih waktu pemilu juga saya lumayan terkenal bang, karena pas waktu pemilu itu kan gue bahas berjuta-juta itu yang nonton, cuman kena ban, tapi masih banyak lah yang kenal gitu. Kadang-kadang gue makan juga, ya banyak lah yang lirik gitu, tapi takut juga dia nyamperin, takut salah gitu. Guna RD Lau buat kau kesel, Edward. Iya betul. Maksudnya pencerakaman dengan RD Lau ini apa sih? Ya nggak apa-apa kalau bagi kau RD Lau ceramahnya nggak kau butuhkan ya saya butuhkan gitu loh. Kalau kau nggak mau dengar ya kau tinggal scroll. Kau pergi sana ke ruang rawa-rawa. Iya benar. Dan ngapain orang itu kalau nggak nyaman ada di sini typing terus berisik segala macam. Terus ngapain gitu ya? Ya udah pergi aja dari sini selesai kan gitu. Terus Nggak, terkadang orang-orang terkadang begini loh bang. Ini orang netizen juga kadang-kadang ya. Kadang-kadang ente kadang-kadang karena kenapa? Lu kan benci sama RD Lau karena apa? Karena waktu itu dia ngomong begini kan begitu. Muka dua kan. Nah, itu kan menurut persepsi kamu, itu kan pribadi kamu menganggap dia seperti itu gitu loh. Dan kamu jangan samakan semua orang itu harus ikutin apa yang kamu pikirkan. Karena you and me tidak sama ya. Terus kalau gua kan nggak sedangkal pikiranmu Edward. Kalau saya pun RD Lau menyengkelkan, saya nyatakan menjengkelkan waktu itu gitu kan, dan saya juga udah bikinin dia VT sampai 4 babak gitu kan, tapi kan kita di sini kita lihat dia aja sama Tenovi bicara baik, ngapain kita jadi orang luar begini kita sewot sampai bawa ke hati bawa ke pikiran, rugiin diri. Bonbon aku lagi nggak menjual bonbon, giliran aku menjual kok nggak beli bonbon, udah bonbon capek aku, ya seperti itu gitu loh. Jadi Pokoknya gue seneng Denny Sumargo bilang penggemar gue happy pokoknya. Bodo amat, gue sama yang lain bodo amat. halo semua, halo sayang ya, thank you ya yang udah mampir di sini. Kalian itu hilangkanlah penyakit hati kalian ya. Kalian kalau mau bilang orang jelek, kalian ngaca dulu sama diri kalian. Kalian cukup bagus nggak untuk mengatakan orang seperti itu? Itu loh. Masalahnya, kok ya siap. gini, nggak usah lah orang typing itu kita lihat yang baik-baiknya aja. Malah malaikat typing apa nggak tahu karena aku geser ke belakang, jadi aku ngobrol berempat aja. Jadi gini kok, kalau saran saya, ya, ini pengakuan dari beberapa komal. Ya jujur aja, mohon maaf nih kalau nggak ada RD Lo sama Cici Cimot aja, ini nggak bakalan pure segini. Tuhan Turun Yesus, kan. cici-cici lagi. Udah Bang RD, kita musuhan aja sama Bang RD. Cici-cici mulu. Itu aku tuh mau ngomong sama Cici aku tuh handphonenya kegedean, kecilin sedikit. Kedengeran? Hah? Nggak kedengeran ya. Gini kok maksudnya. Kok kalau bisa, Koko buka ruangan di situ. Saya yakin kalau kerjasama dengan saya bersama teman-teman saya pasti viewernya naik. Karena apa? Saya itu kan bisa membawa orang-orang ke sini kayak dulu Bang siapa Koko Cirebon, saya hadirin Perhatabas, terus saya hadirin Tony RM. Nggak perlu kalau itu yang tadi ya Bang sebutkan, nggak perlu Bang, nggak mau aku. Bukan. Iya. Maksudnya gini, kalau misalkan kok kita bikin live view temanya ini, kan saya juga kenal sama Bang Pablo, kenal sama Bang Brian. Kalau saya yang ajak, kita nongkrong yuk di ruangannya Koko Cimot membahas ini, kan enak juga tuh. Jadi kasihan juga drama halu nggak bisa masuk room faktual kan gitu. Jadi kalau ke situ kan bisa jadi moderator kan gitu. Nggak bisa saja, cuman aku itu begini Bang orangnya.
Gue di blok, gue di blok, gue di Jadi blok. begini Bang, aku itu orangnya kan misalkan kayak Bang RD Lau kemarin datang, terus aku live 2 jam. Kemampuanku itu bukannya cuman di situ, gue nggak mampu kayak faktual itu 6 jam live hanya untuk mendengarkan gitu. Aku tak mampu Bang, soalnya aku kan kerja, aku juga gini, jadi gue nggak mampu Bang. Jadi kalau memang 2 jam singkat gitu siapa yang ada gitu ya oke gitu. Tapi kalau mereka bernarasi sampai subuh gitu, berjam-jam gitu, aku tak sanggup Bang. Masih banyak, masih ada yang kukerjakan Bang Ya waktu. nggak usah berlama-lama lah, 2 jam aja maksimal, satu Nah jam setengah. iya, ya gitu Bang. Kalau 2 jam gitu, sejam setengah, ya oke lah gitu loh. Bisa aja, aku tuh pun bisa kayak kayak si sebelah tuh, gue bisa kayak begitu. Cuman berantem aja, gue mah pasang badan aja. Cuman makanya Cece biasa. bawain air yang ini yang apa? Yang panas. Aku tuh anak aku paling besar tuh aku panggilnya Cece. Karena orang Jadi Cina kalau gitu. saya Karena mukanya Cina gitu, Bang. kan aku nikah sama Chinese. Oh gitu. Ya, Iya. anak aku paling besar tuh Cici. Cici. Jadi udah terbiasa mau jangan kan sama Koko pas Koko ngomongnya gitu ya salah ngomong jadi sering ke Terus apa namanya? malum lah Itu kasih listening. itu maksudnya begini, Bang. Adalah orang Ya. yang saya ngomongkan ini kan, tapi maksudnya menurut pandangannya, gue penasaran aja sebenarnya nggak penting sih. Cuman maksudnya kenapa sih kalau dia lagi ngamuk-ngamuk itu segala makan dibahas, Bang, di media sosial? Kenapa sih manusia gimana itu maksudnya? Oke, saya mau nggak mau tertuju kepada seseorang. Jadi Nah, gini, kalau menurut terminologi agama kami ya bahwa seseorang itu akan terasa apa? Contoh pertanyaannya begini, Hey Bung, your brain is very crowded. Otakmu itu sangat ramai. Kenapa? Ya karena dia tidak ada yang dia fokus pikirkan dalam kehidupan dia. hmm. Tapi kalau tanya ke seorang ulama atau ustadz, ini ada orang apa namanya punya gejala seperti ini. Apa yang disarankan oleh ustadz itu segeralah menikah. Karena dengan menikah otaknya tuh jadi sehat gitu loh. Nah, kamu tahu kan maksudnya? Nah, dia itu punya pasangan apa tidak? Nah, kalau orang nggak punya pasangan, apalagi lama gitu kan, itu juga cenderung otaknya juga nggak sehat kalau menurut saya begitu sih. Oh begitu. Jadinya kurang kerjaan gitu Bang. Kurang kasih sayang gitu. Jadinya lain-lain gitu, uring-uringan tak jelas gitu ya. Ya, kalau orang menikah itu punya target. Kalau dia seorang muslim, dia imam, sholat untuk istrinya. Ada kegiatan-kegiatan yang lebih lebih penting kepada keluarganya. Kalau orang nggak punya keluarga, ya udahlah bodo amat. Gua mau di penjara, mau gua nggak punya istri, nggak punya keluarga, kan bebas hidupnya. Ya udahlah kalau kali-kali Abang bisa ini jodohin sama drama halu kali-kali biar nggak uring-uringan lagi si Ono tuh. Sono apa koko? Si Ono. Si Ono. Enggak, tapi gue pikir ya, maksudnya gimana ya? Malah malah begini loh. Kadang-kadang itu kan statement-statement begitu itu kan sebenarnya menjatuhkan marwah seseorang, Bang. Jadi kelihatannya itu orang yang diceritain itu miskin banget gitu loh, Bang. Jadi gini, the characters is very dangerous. Karakter itu membahayakan. Ketika karakter itu ada dalam beberapa literatur agama yang menyampaikan Tuhan itu tidak akan merubah seseorang kalau seseorang itu tidak berubah. Itu udah paham siapapun. Jadi kalau karakter orang ini seperti ini ya begini apalagi usianya udah masuk 50 tahun ke sana itu susah untuk Bisa dirubah. dirubah, iya Makanya benar. ya, makanya begini, yang bisa orang itu berubah ya hidayah. Hidayah dari Allah itu nanti ditunjukkan kepada orang tersebut entah dengan apa, membuat orang itu merasa dirinya kembali lagi research factory setting, dia kembali ke peraturan awalnya itu. Oh iya, udah keterlaluan. Gue itu begini. Nah, itu dia harus harus kena azab dulu. Nah, ini belum kena azab, hidupnya mewah, banyak uang, nggak tahu uangnya dari mana. Nah, sementara orang itu juga dia nggak nyadar bahwa dia itu adalah makhluk sosial. Kalau orang terus gini, karena ada peribahasa itu NVD, ya kan? Eh, NVD itu sebuah penyakit di mana penyakit tersebut selalu merasa benar, selalu bisa menghakimi orang. Nah, NVD ini
itu gejala psikopat. Nah, kalau orang udah psikopat itu dekat dengan mau ke insidious atau ke crazy. Kalau jadi orang gila berarti kan dia lupa ingatan, ODGJ. Tapi kalau ke insidious ini paling membahayakan. Jadi insidious itu salah satu sifat manusia yang di luar nalar dia digerakkan oleh karakter. Karena apa? Karena dalam hatinya itu sudah banyak sesuatu hal yang memang menggiring ke arah situ. Nah, yang membahayakan insidious ini salah satu penyakit jiwa manusia, bahkan dia bisa menyerang membabi buta orang itu. Nah, bukan secara modus operandinya bukan secara di media sosial saja, bahkan dia menargetkan untuk menghilangkan nyawa orang. Itu insidious. Makanya ini kan masih masih NPD. Jadi NPD itu narsis by order, ini narsis kan gitu. Nah, itu sebetulnya gejala-gejala ke situ. Nah, lebih baik ya mungkin banyak baca istighfar kalau orang Kristen dalam nama Yesus, Ya, karena memang tapi benar sih Bang. Kayaknya kalau saya teliti karakternya dia itu narsis ya, bener narsis, dan dia itu kayaknya begini loh. Kita kadang-kadang manusia kan, kalau kita sudah dapat maksudnya huru hara atau dapat masalah kan, kembali lagi kita berpikir gitu loh. Apakah maksudnya di dalam diri kita itu ada kekurangan gitu kan? Nah, sehebat-hebatnya orang, misalnya kayak Denny Sumargo lah ya kan, Denny Sumargo. Dia itu kan dia cerita kan, ada dia punya kesaksian waktu setelah dia dilaporkan itu, dia kesaksian, dia ngomong begini, saya juga heran gitu loh, dan saya bertanya sama diriku sendiri gitu, apakah gua terlalu sombong? Apakah gua terlalu gini? Intinya kan kita manusia ya, sefrontal orang, segimana orang kan. Kadang di dalam malam kita itu kita berpikir gitu. Kadang-kadang kalau melekwai orang, apakah benar ya? Apakah kita ini tidak terlalu jauh? Apakah kita ini menyalahkan orang itu terlalu begini? Apakah kita itu nggak salah gitu? Ya sering-sering ngaca gitu loh Bang. Ini kayaknya nggak pernah ngaca gitu maksudnya. Jadi berlarut-larut. Jadi benar dengan bahasanya Abang itu ya yang saya takutkan gitu loh. Nanti ujung-ujungnya ya terlalu berlebihan seperti itu dan dianggap bagi dirinya benar. Suatu saat itu saya takutnya nanti dia kena batunya tapi udah terlambat gitu Bang. nggak gini. Kalau saya memikirkannya begini, yang saya lakukan saat ini, saya kan banyak diserang. Saya banyak diserang. Terus keluarga saya juga membaca, teman-teman saya membaca, rekan-rekan satu profesi organisasi advokat juga cibiran-cibiran dia itu. Mereka banyak mempertanyakan kepada saya, kenapa Bang Erdelo nggak melaporkan pencemaran nama baik? Aku kalau kalau saya rumus itu masuk. Cuman begini, saat ini saya mencoba begini. Saya punya analogi, rasiologik ya. Saya punya rasiologik. Kalau orang marah itu kita harus sayang sama dia. Kenapa? Orang itu butuh keadilan. Kenapa dia orang itu marah? Berarti kan ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan nuraninya dia. Justru di status saya hari ini, kalau Koko baca, saya akan mempersilahkan orang tersebut menghina saya. Tapi saya akan seluas-luasnya saya akan berikan doa yang terbaik buat dia. Yang berjuang membela Agus, semoga bisa menjadi seorang advokat yang baik. Itulah yang bisa saya lakukan. Saya yakin kalau orang yang berpikir, ini aneh ya kok ya. Iya. Ini aneh ya drama ya. Ini aneh ya Ilmunya Bang nggak Jun. sampai ke situ kan. Karena gua tuh ngabisin banget waktu untuk membenci orang ini, membenci Erdelo gitu. Tapi kenapa Erdelonya nggak membenci saya, malah mendoakan saya? Itu suatu saat dia tuh akan berpikir gitu loh. Dan saya sudah stop saja. Orang tipikal seperti kayak begitu nggak cocok jadi sahabat saya, nggak perlu jadi sahabat saya. Makan saya jauhin sejauh-jauhnya biar dia bisa berpikir saja. Ya, Ya. jadi orang-orang seperti kayak gitu dengan cara itu yang harus kita lakukan. Karena kalau misalkan kita balik marah, kita balik menyerang, kita habis energinya. Nah, main cantik aja, saya dilemahkan, dihina, dicerca, diserang martabatnya. Oh iya, berarti Tuhan sedang menakar sedikit demi sedikit dosa saya. Terus saya mendoakan dia yang baik-baik kan begitu. Bahkan jujur ya, ini dalam hati saya.
kan seseorang yang sedang kita bicarakan ini adalah orang yang obesitas ya, kelebihan lemak sehingga badannya 1 kintal sekian. Ya mungkin kalau dia suatu saat saya tidak mau ya, suatu saat misalkan dia ada sesuatu hal yang eh, terjadi sama dia, entah masuk rumah sakit atau gimana. Saya adalah orang yang pertama mengirim bunga cepat sehat ya, saudaraku. Saya kirim sesuatu yang membuat dia senang, makanan gitu kan, parcel-parcel buah-buahan gitu kan. Dalam sakitnya dia nggak mungkin ngeludahin saya. Kalau dia ngusir saya, tetap saya akan beritikat baik. Justru aneh loh, kenapa saya kemarin kok bilang kok hati saya ini damai kok. Hati saya ini lapang banget, kenapa ya? Karena mungkin Tuhan sedang membimbing saya dalam kuasanya untuk melakukan itu. Sehingga kalau seandainya nanti suatu saat itu terjadi, saya akan tetap support orang itu. Tapi saya tetap doakan yang terbaik orang itu. Tetapi mohon maaf, kalau urusan persahabatan, persaudaraan, kita cukup berteman saja. Paham Koko? Paham. Gila, gue merinding bang. Gue merinding nih, denger denger ini apa namanya kata-katanya Bang RD nih, gue merinding lah. Terlepas dari itu banyak orang yang percaya atau tidak, yang jelas niatnya dan pemikiran-pemikiran itu saya tangkap baik gitu bang. Saya tangkap baik dan luar biasa gitu, karena tidak semua orang bisa seperti itu gitu. Oh, saya pernah terjadi kok. Saya pernah ini kisah nyata. Saya diludahin orang kok sama teman saya sendiri, teman main sendiri, sahabat lah kan, diludahin, Umur saya nggak berapa ini bang? balas kan gitu. Kenapa? Umur berapa waktu itu? Waktu itu saya masih 29 apa 30-an lah kan gitu. Oke. Saya tuh diludahin sama dia, udah diludahin, saya diam, akhirnya dia memukul saya membabi buta, akhirnya saya melaporkan kepada kepolisian dan dia ditahan. Nah, setelah ditahan, apa namanya, dia sudah mengirimkan orang-orang terbaik untuk sampai mau menyiapkan uang, saya nggak mau. Tapi di akhir-akhir P21, mungkin setengah hari lagi dia mau pindah lapas ke kejaksaan. Saya datang dengan senyum gitu kan, terus saya mengirim baju baru, makanan bagus lah gitu kan. Saya ajak ngobrol, kamu kenapa nggak ngerokok? Saya udah 2 hari nggak merokok karena keluarga saya udah nggak ada yang peduli. Saya belikan rokok, ngerokok, ngobrol santai. Sudah gitu saya peluk, saudaraku. Ini sebagai pembelajaran, mudah-mudahan saudaraku bisa lebih baik gitu kan. Dan saya akan mengeluarkan saudaraku itu, sampai pamannya yang jenderal itu nggak bisa ngeluarin orang itu. Akhirnya saya anterin ke rumah, ketemu dengan anak istrinya, di situ mereka menangis. Tahu nggak kok, mereka itu dia saya tinggalin, saya dapat kabar apa besoknya? Hmm. Dia itu langsung 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 masuk rumah sakit. Nah, kenapa saya bilang saya udah baik sama kamu, kenapa masuk rumah sakit? Ternyata kok orang ini kena penyakit ya, karena dia darah tinggi ya, dia stroke. Nah, terus waktu itu ditanya kan stroke-nya stroke ringan. Akhirnya stroke ringan, ya udahlah saya jenguk siap biasa kok, saya bawa makanan gitu kan. Terus dia meluk saya langsung kejang-kejang. Nah tapi dia menulis gitu kan, menulisnya itu 6 jam dari pagi mungkin sampai siang, diberikan kepada saya tulisan itu. Jadi tulisannya begini, A katanya, saya waktu dibebaskan dari penjara, saya ketemu dengan anak istri saya di situ merasa berdosa sekali, kepikiran sekali, ya. Dan saya kepikiran, dan ketika pingin tahu itu adalah sholat saya terakhir sebelum saya stroke masuk rumah sakit. Dan setelah ketemu kamu saya shock, kenapa kamu semakin baik sama saya. Dan setelah dia kejang-kejang, dia meninggal dalam pelukan saya sambil dia bilang maaf gitu. Itu udah terjadi. Nah kemarin itu waktu kejadian saya dihina oleh seseorang yang saya sebut tadi, itu saya teringat tentang kisah itu kok. Jadi saya akhirnya ya sudahlah, saya mencoba untuk seperti itu gitu loh. Karena itulah yang bisa saya lakukan. Benar, ini kisah nyata bagi saya. Orang meninggal di pangkuan saya karena dia sibuk memikirkan saya. Kenapa orang ini udah saya ludahin, udah saya tonjok sampai saya sampai babak belur ya, sampai masuk rumah sakit. Terus saya sampai ngomong sama dia, kamu adalah orang yang berani memukul saya, dan saya juga harus menyatakan sikap ini biar kamu berubah.
saking dia punya dosa ke saya, kepikiran sampai dia mungkin karena ilahnya ya, karena memang adanya saya, itu langsung meninggal dunia kok. Jadi itulah cara ketika kita membalas modus operandi orang itu menyerang psikis saya, kita serang psikisnya. Dan terus apa yang akan saya lakukan? Apa harus memenjarakan orang? Dia itu preman loh, dia pemabuk. Ketika dia nanti keluar dari penjara, dia bisa cari saya, bisa cari bunuh saya. Iya. Ternyata dia terbunuh dengan cara-cara yang seperti itu loh. Dia nggak kuat menahan kebaikan saya. Dan orang banyak yang tidak tahu kalau memang saya juga profesi itu sebagai motivator. Nah, jadi sampai saat ini saya nggak ngomongin, tapi besok saya diundang di cumi-cumi.com. Saya akan 2 jam membahas tentang FA di cumi-cumi.com. Tapi yang akan saya sampaikan, saya keteringat masa lalu saya. Oh ya, saya harus ngomong yang seperti ini kan gitu. Tidak perlu saya harus menyerang. Sehingga kalau saya menyerang, membabi buta, nggak perlu lah. Bahkan saya mungkin berpikir begini. Kalau ada orang yang memang sudah memperlakukan saya tidak baik dan saya diperlakukan tidak baik, maka di agama kami itu ketika orang sudah menzolimi saya sudah berlebihan gitu kan ya, berarti kan tindakannya saya harus bertindak kan gitu. Bahkan saya tidak akan bertindak secara hukum kok. Jadi yang akan saya lakukan itu bagaimana orang itu mendapatkan sesuatu hal yang lebih buruk dengan ucapannya. Tapi lebih baik kita diam atau berkata yang baik. Jadi kalau misalkan besok yang saya lakukan di interview adalah tentang mendoakan, tentang mensupport, tentang kabar, orang itu mikir, ini gila ya si RD Law ini, udah saya jelek-jelekin namanya, udah saya buka aibnya, tapi kok dia tuh masih baik kepada saya. Nanti biar dia suruh mikir sendiri gitu loh. Paham nggak kok? Udah gitu aja, ikhlas aja. Jadi dengan intinya begini, kita nggak perlu menampar dia dengan apapun itu. Jadi kita cukup kasih dia kebaikan, nanti dia akan tertampar sendiri. Begitu. Jadi Betul. dia tertampar dengan kesadarannya gitu loh maksudnya. Begitu. Jadi Betul. cukup menginspirasi Bang, banyak hal yang maksudnya gimana ya? Gua orangnya juga seneng ngomong-ngomong begini itu. Jadi kalau kita lama dengan kesibukan dan tidak pernah ada obrolan-obrolan yang kayak gini-gini gitu, itu kita kadang-kadang juga lupa gitu loh, lupa diri juga. Jadi ya sekali-sekali ngomong seperti ini ya, gua mah seneng aja gitu. Berarti Bapak udah tertampar gitu ya. Drama, lu tidur Drama. Kagak, gue nggak dengerin. Enak juga kan dengar begini sekali-sekali kan? Sambil tidur. Langsung lanjut Bang Erdilo ngomong lagi, enak. Contoh gini, saya membahas yang 5 miliar, ya. Waktu itu kenapa saya tersinggung dengan pernyataan John LBF ketika saya seolah-olah tersinggung, karena kan saya benar-benar tersinggung. Kalau memberi itu yang ikhlas, nggak usah pakai embel-embel ini kan gitu. Nah akhirnya kan itu sifat saya keluar kan gitu. Eh, Tahu kan perasaan saya disampaikan kepada beliau seperti apa, kerasnya gitu kan, semuanya kenal lah angle-nya itu kan. Nah, beliau pun sebetulnya marah ke saya dan sudah mempersiapkan dengan lawyernya itu somasi buat saya. Nah, cuman saya begini, itu kan koreksi buat dia. Kalau mau menyumbang itu ya jangan seperti itu, saya bilang. Terus waktu pernyataan itu kan ada beberapa YouTuber sama dari Trans 7, Indosiar sama SCTV mau ke rumah saya. Bang, aku mau ke rumah saya, tapi aku mau tahu abang seperti apa gitu. Jadi yang dia sampaikan itu gini. Ini loh kekayaan RD Law ketika dia menantang John LBF. Ini kisah nyata. Jadi orang itu 2 mobil apa 3 mobil ya. Waktu itu pas kejadian hari Densu datang ke rumah Farhad Abbas. Saya nggak datang ke rumah Farhad Abbas karena memang saya balik lagi. Untung saya nggak ada di situ. Nah, akhirnya kan mereka berkumpul di tempat saya. Saya jamu, saya wawancara. Ini mudah-mudahan tidak menjadi kesombongan ya, Bang. Ini rumah abang. Iya, rumah saya.
Saya 8 bulan yang lalu baru beli di sini. Serius bang, serius. Bang, ini kan kota Bogor. Iya kota Bogor. Emang kenapa? Saya belum pernah bang. Lihat orang punya tanah 1 hektar di kota Bogor. 1 meternya udah berapa? Berarti tanahnya aja ratusan miliar ya. Ada yang menilai, boleh nggak bang sepil untuk propertinya kayak mohon maaf ya kayak Pablo Borneo dia menyepilkan uang nggak usah lah saya bilang saya nggak usah kayak gitu aja kamu kalau mau ke tempat saya banyak ikan ada buah-buahan 57 ini memang sudah saya rencanakan dari sebelum saya jadi seorang advokat menjadi seorang advokat dan banyak pekerjaan akhirnya orang bisa mikir RD Law hidup di kota Bogor tanahnya aja harganya 100 miliar. Jadi kalau 5 miliar itu kecil bagi saya, dalam hati saya kan. Cuma saya nggak mau ngomong, Bang boleh nggak disepil nih, apa namanya rumah abang, tamannya, ininya nggak usah saya bilang. Saya justru nggak mau publik itu tahu kalau saya itu begini kan gitu. Tapi cukup kalian yang tahu saja. Akhirnya di situ wawancara kan. Nah waktu itu akhirnya kita ketemu kan. Sebelum itu kan saya ketemu dengan Bang John. Nah Bang John itu marah ke saya. Sebelum saya mau bermaafan bersih tegang dulu. Ini Jadi biar teman-teman tahu kisahnya saya abang ya. John LBF itu Akhirnya gimana bang? Saya tahu. Bang John saya bilang tahu kan posisi saya ketika saya marah. Iya. Jadi dia itu bijaksana orangnya. Ketika dia bicara saya menyampaikannya terlalu holistik kepada pengacara kompor apa segala macam. Tidak harusnya sebut nama saja saya bilang. Jadi saya merasa tersinggung. Nah, tapi ketika saya apa namanya? Ini belum bermaafan loh. Ini belum bermaafan Ya lah. masih Masih membahas. bincang-bincang. Akhirnya, oke lah kita ngobrol. Akhirnya kita ngobrol banyak hal tuh. Kita ngomong banyak hal tentang profesi saya, kenapa saya pernah di luar negeri, kenapa gini 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 saya punya ide segala macam. Akhirnya nyambung 4 jam lah. Saya jadi permintaan maaf itu terlupakan. Saya ngobrol dengan Bang Jun itu 4 jam. Timbullah suatu kesimpulan. Gini saudaraku, kita bikin video aja. Biar nanti kita sampaikan ke publik. Oke siap, bikin video kan setelah mau 5 jam ngobrol itu. Akhirnya saya bikin video kepada saudara saya, Bang John. Saya bilang saya meminta maaf karena saya membawa saudaraku dalam ini. Jangan minta maaf. Saya juga minta maaf. Kita bermaafan kan di situ. Ya. Nah, saya nggak tahu besoknya seperti apa. Akhirnya dia komunikasi kan gitu. Bang, kayaknya gua butuh lu deh bang katanya. Gua butuh orang seperti lu karena gua seorang pengusaha. Nah, akhirnya dari situ dia press conference, dia menyampaikan suatu pendapat, mohon maaf di salah satu YouTuber ya, cumi-cumi apa-apa saya nggak tahu gitu kan. Bang Erdelo ini orangnya luar biasa, banyak ide-ide pemikiran. Waduh, pokoknya Bang Erdelo itu mau saya jadikan tim inti dengan Bang Jainuddin. Dan sampai saat ini pun saya baik dengan dia gitu kan. Saya menjalin komunikasi. Makanya hal yang mengena yang Koko Cimot sampaikan di sebuah VT adalah berdirilah Bang Erdelo di mana orang-orang itu menghargai. Di situ kepikiran dalam hati saya. Bener juga ya. Sekelas Bang John LBF aja sangat menghargai saya gitu loh. Ya. Nah, ini saya benar-benar direndahkan itu kena banget kok ke saya. Ya. Makanya dari Bang John LBF yang dulunya marah, akhirnya kita sudah menjadi dia menyatakan pokoknya apapun yang terjadi Bang Erdelo adalah saudara saya. Bang Erdelo siapapun orang yang akan macam-macam dengan Bang Yunus, saya yang di garda depan, sama dengan Bang John, berpelukan kan. Ya. Di situ saya benar-benar nggak ada batas. Bang Erdelo kalau butuh apa-apa, komunikasi dengan saya. Kita ini sudah saudara, siap saudaraku. Nah, itu poinnya. Terus berikutnya, dengan Teknopi. Saya itu orang yang memang menyakiti Teknopi. Dalam perasa saya, dalam membela klien saya gitu kan. Saya itu melanggar etika. Etika sosial, etika norma, etika budaya orang Sunda, orang Jawa Barat itu nggak seperti itu. Waktu itu kan saya sadar, saya meminta maaf gitu kan, Ya. meminta maaf ya Teknopi kalau saya ada salah segala macam. Dan saya bukan hal yang takut untuk meminta maaf. Dan sampai kapanpun ketika saya menyatakan bahwa Erdelo itu adalah orang yang menyakiti Teknopi, masih sakit hati, tetap saya minta maaf. Dan akhirnya dia tergugah dengan permintaan maaf saya. Akhirnya kemarin ketemu di ruangan Koko Cimot, akhirnya ya sudah kita udah santai. Kan beda kalau jalan Tuhan itu jalan baik. Ketika Teknopi melaporkan saya siapin 50 lawyer.
Nah, akhirnya ribut ngurusin saya di luar Agus permasalahannya. Kan kasihan juga. Jadi dari situ teman-teman jangan pernah sebesar apapun kalian, sekaya apapun kalian, sehebat apapun kalian, ketika kalian melakukan kesalahan itu, kalian sombong dengan kesalahannya. Itulah yang paling akan membawa kalian ke dalam kehancuran. Kalau kesalahan ya sudah minta maaf. Nah, setelah minta maaf, apa yang saya lakukan? Diam. Saya diam, nggak muncul ke media selama 24 hari. Iya. Ya, dan kemarin muncul saya untuk melindungi diri saya aja. Itulah hidup teman-teman. Itulah hidup di mana kita juga harus mengetahui kalau kita itu manusia, yang memang manusia itu tidak luput dari salah, dan itulah kesalahan terbesar selama saya menjadi seorang advokat. Dan saya sudah mengaturkan permintaan maaf kepada Tenopi dan alhamdulillah sekarang mulai terjalin baik. Nah, makanya ketika ini sudah tidak lagi saya menjadi lawyernya Agus, ngapain saya harus nimbrung urusan mereka? Ya sudah, berarti kan saya sama dengan kalian sebagai netizen yang memberikan informasi, yang memberikan keilmuan sebagai praktisi hukum segala macam. Yang jelas saya yakin ala arwahu junudu mujanada. Ruh-ruh itu tentara yang berbaris. Kalau orang niatnya baik itu pasti ketemu dengan orang baik. Orang yang niatnya jahat itu pasti ketemu dengan orang yang jahat. Karena itu circle dari kehidupan manusia. Maka dari itu untuk teman-teman jangan pernah segan untuk minta maaf kepada siapapun ketika kita melakukan kesalahan, karena dosa yang paling besar itu adalah habdu minanas. Dosa yang paling besar itu adalah sesama manusia. Kalau permintaan maaf saya tidak diampuni oleh seseorang, konteksnya saya dalam menjalankan tugas, dan orang itu meninggal lebih dulu, itu nanti akan ditagih di akhirat. Tujuan kita hidup itu apa sih? Saya kalau Erdelo ditanyakan, Erdelo kamu nggak punya etika, kamu itu orang nggak jelas ngomong, saya nerima gitu loh. Tapi udahlah, Anda dengan saya itu sama, manusia ciptaan Tuhan. Ketika hidayah itu turun ke saya dan Tuhan mengingatkan lebih dulu, ya sudah, berarti saya masih disayang sama Tuhan. Kalau Tuhan nggak sayang sama saya masih tetap dengan Farhad Abbas sekarang, dengan berbagai retorika hukum, sehingga saya makin memperburuk citra saya. Sekian kok, mohon maaf agak terlalu panjang. Enggak apa-apa. Kalau saya sih juga pada prinsipnya Bang RD, saya bikin VT, saya sebel sama siapa nih? Bang RD, si A, si B, si C. Itu kesel, tapi saya tidak rubah kesel itu menjadi benci, gitu loh. Jadi, suatu saat pun ya, misalkan kayak Bang RD kemarin saya lihat, informasinya itu semua masuk ke saya. Bang RD pergi, Bang RD salaman, sampai videonya pun saya duluan dapat mungkin kali ya. Jadi saya bikin video. Nah, kalau saya itu seperti macam-macam orang-orang yang punya penyakit hati dan dia simpan lama dan berlarut-larut, buat apa? Kenal juga enggak, kan begitu. Nah, itu yang saya pakai prinsipnya itu. Makanya saya dengan hati saya ini, ketika saya mau buat videonya Bang RD itu, ya saya ngomong begitu. Ya maksudnya gini, kamu beradalah di tempat di mana kamu dihargai, kan begitu. Nah, itu juga maksudnya satu pernyataan atau satu bukti. Gue jengkel memang sama Bang RD, sama si A, si B, si C. Gue jengkel, tapi gue nggak benci gitu loh. Jadi kedepannya pun kalau gue di mata gue dia kelihatan benar, gue akan benarkan. Sama seperti kemarin kasusnya si S itu yang bilang keguguran itu, Bang. Nah, ternyata dicek kan sama Bang Jainuddin itu hoax kan. Nah, di situ saya tidak mau dan saya mendorong netizen saya, viewer saya, penonton saya, follower saya, jangan kalian menyalahkan kalau memang terbukti bukan dia, gitu loh. Itu gua, itu prinsip, dan gua nggak bisa diatur-atur oleh netizen bilang karena kita benci sama dia ya udah kita diemin aja, dia salah ya udah biarin aja, anggap aja dia yang salah. Nggak bisa. Kalau gua nggak bisa, makanya gua kalau gue bisa ngomong, gue luruskan. Kendati pun gue jengkel sama dia, ya. Tapi kalau memang bukan dia, kita jangan ikut-ikutan menjurus, menggiring bahwa itu dia, gitu loh. Itu saya, gitu loh maksudnya. Ya Tuhan, aku capek ngoceh Bang RD, kemut gitu. Aku nggak lihat, kemute gitu. Enggak, saya tetap dengar. Barusan cuma lihat itu sebentar lagi. Nah, jadi gitu maksud saya Bang RD. Kalau gue sih begitu, makanya gue pun nggak ada duka, nggak ada derita gitu, atau nggak ada merasa bagaimana. Karena ya jengkel gue itu gue nggak nyampaikan kepada benci. Ya udah, hanya jengkel saja sudah. Karena kan gue nggak kenal dia secara personal, dia bukan keluarga gue, bukan tetangga gue. Jadi ya udah, kita kan cuman menonton aja. Jengkel karena perbuatannya. Tapi kalau untuk membenci dia, saya rasa itu cuman hanya untuk ngotorin hati saja gitu loh.
Begitu. Ayo drama halu. Kalau enggak sebentar lagi ini aku belum mandi ini dari tadi. Udah, gue mau pengen seru-seruan aja. Tapi dengerin lu Mulut orang kau ngomong. seru-seruan. Lu mah memang begitu ya. Kalau udah kayak begini lu diam gitu kan. Gua tadi itu juga gua seneng ngomong, tapi karena tadi itu di roomku kan ini, maksudnya di kamarku tetangga itu ngek ngek, makanya gua matiin. Jadi kalian yang ngomong gitu. Tapi tadi si Itu Bang Kak Samsul naik aja Bang. Dia Ustadz kayaknya mau mendoakan kita semuanya bagus tuh. mana request aja, request. Request aja Bang Samsul tadi. Ayo yang mau request aku udah mau rungkat ini besok aku harus ngantor. Sekarang kalau gua ke rumahnya Bang Densu udah nggak takut lagi kok. Iya. Karena udah ngefans sih. Bukan, rumah aku sama dia tuh cuman beda 3 blok. Sebenarnya dia nomor 2, tempatku nomor 5. Kalau lu pergi lu ngomong-ngomong lah, Makanya ngajak-ngajak dia lah. bilang begini, oh tetangga, iya gue bilang Bang. Nanti kita Jadi begitu ya guys. Jadi kalau apa yang gua tangkap dari seorang RD Lau ini, dia itu apa ya namanya ya? Dia terlalu begini, di mana dia berada dan apa dia lihat dan memang itu sudah menggugah hatinya, itu kadang-kadang kemarahan dan ketidaksukaannya dia itu sulit untuk dia rem. Tapi di balik semua itu, di dalam sifat kekasarannya, ini penilaianku, kalian setuju apa tidak terserah kalian. Ini kan personalku gitu. Jadi di balik sifatnya yang seperti itu ada sisi kelembutan yang bisa kita menjadi pelajaran buat kita semua gitu. Jadi kamu kalau kalian ya terlalu benci RD Lau, bencinya karena apa kan begitu. Kalau bencinya karena dia begini-begini kan dia sudah minta maaf kan begitu. Jadi kalian kalau kalian mau beres ikutin gua aja. Kenapa? Kita jengkel boleh. Memang saya pun depan Bang RD aku bilang dia menjengkelkan kemarin gitu. Tapi kalau untuk membenci dia buat apa? Hati gua ini apa namanya? Gua kotorin hanya untuk kasus ini buat apa gitu. Ya udah jengkel aja, nggak usah sampai membabi buta atau nggak usah sampai begini. Dan siapapun wajar kan nanya boleh nanya, tapi pertanyaanmu itu kan apa namanya ya? Menjurus-jurus gitu loh maksudnya. Kamu nanya juga begini loh. Kamu benci RD Lau nggak benci kamu. Kamu benci RD Lau juga baik-baik aja. Ngapain terus yang rugi siapa? Yang berbuat waktu itu yang mengatakan RD Lau. Yang benci kau. RD Lau udah baik-baik sama Tenovi. Yang masih benci itu kamu kan nanti kamu yang rugi sendiri gitu loh. Oke. Udah aku mau turun. Kalau kamu masih mau sama bapak-bapak ini terserah kamu drama. Gua Enggak, nggak turun aja lah nih bapak-bapak semuanya. turun dulu ya. Oke, Iya. thank you ya. Bang siapa Coach ini? Simon. Jaini, thank you ya. Siap, Ya, sama-sama. makasih. Dadah. Assalamualaikum. Ya. I love you.